Halo teman, ketemu kembali dengan saya Dewi. Kali ini kita akan membahas bagaimana tips untuk keluar dari trauma masa lalu. Sebelumnya, kita akan identifikasi apa yang disebut dengan trauma. Jadi, trauma itu adalah suatu kejadian yang pernah kita alami dulu dan akan terus kita ingat sampai sekarang karena kejadian itu telah melukai hati kita, perasaan kita, dan semua emosional dari tubuh kita yang mempengaruhi kimia tubuh kita apabila kita mengingat kejadian itu kembali. Nah, di sini kita akan bahas bagaimana kita yang mempunyai trauma itu bisa keluar, bisa benar-benar keluar, bisa benar-benar melepas, memaafkan semua kejadian di masa lalu yang barangkali telah menyakiti hati, perasaan, dan pikiran kita. Nah, kejadian itu berupa apa ya gitu kan. Nah, kejadian itu contohnya yaitu pelecehan seksual atau pemerkosaan, ya kan? Itu dilakukan oleh pihak yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, atau bahkan kejadian itu dilakukan oleh orang masih satu darah ya, misalnya seperti kakak, ayah, ya kan? Dan itu benar-benar menjadi suatu trauma yang berat ya, gitu. Terus bulian, kita pernah dibully misalnya di masa sekolah ya kan, atau di tempat kerja, atau di lingkungan pergaulan, di lingkungan kampus, lingkungan sekolah, di kantor, tempat kerja gitu ya. Terus trauma juga, kita pernah merasa diperlakukan tidak adil. Contoh, trauma kita pernah mendapat KDRT, ya kan? Atau trauma kita pernah diselingkuhi, gitu ya, oleh pasangan kita. Gitu. Nah, itu contoh-contoh kejadian yang membuat kita trauma ya. Nah, di sini bagaimana kejadian itu yang telah kita pendam, kita simpan selama bertahun-tahun, tapi akan selalu teringat dan terlintas. Dan kita merasa sedih, kita merasa marah, kita merasa terpuruk ya. Kita merasa hidup kita ini tidak berarti, hidup kita ini merasa kosong, ya kan, dengan kejadian itu. Dan kita merasa Tuhan tidak adil pada kita, sehingga masalah itu kita alami, masalah itu ada di diri kita, gitu kan, menimpa kita, gitu. Jadi tipsnya yang pertama adalah memaafkan diri kita sendiri. Jadi saya ambil contoh, misal saat kita lagi berpikir atau terbersit rasa trauma itu kembali, kita ambil posisi kita tenang, kita atur pernapasan, keluar masuknya udara, hirup dengan hidung, keluar dengan mulut, sampai terus menerus kita mendapatkan ketenangan. Lalu dengan penuh rasa cinta kita peluk tubuh kita, dan kita berkata kepada tubuh kita, "Iya tubuh, aku menerimamu, aku memaafkanmu, aku mencintaimu, dan aku berterima kasih padamu atas semua yang terjadi padaku. Kamu tetap setia kepadaku tanpa perlawanan.
Maafkan aku, selama ini aku tidak mengindahkanmu. Selama ini aku tidak merasa kamu ada, sehingga aku menyakiti dirimu, menyakiti diriku sendiri, berkepanjangan, dan tidak memaafkan semuanya yang membuat aku sakit. Tapi untuk saat ini aku memaafkan, aku mencintai dirimu, aku melepaskan semua yang terjadi. Terjadilah di hidupku, aku menerima, aku memaafkan diriku, aku mencintai diriku. Dan semuanya masalah selesai. Selesai sampai di sini. Aku hidup dengan hidup yang baru, dengan kekuatan yang baru. Tuhan menyertai, semesta memberkati. Nah, seperti itu. Jadi kita memaafkan diri kita sendiri untuk lebih kita keluar dari trauma itu sendiri. Itu. Yang kedua adalah kita mencari kegiatan yang positif, gitu. Dengan kegiatan yang positif, otomatis untuk mengalihkan perhatian agar kita tidak terus-menerus terfokus pada masalah atau trauma masa lalu itu, gitu. Kegiatan yang positif, ya kita mengembangkan hobi ya, misalnya ada yang hobi masak, ada yang hobi bercocok tanam ya kan, berkebun bunga, atau hobi berladang ya kan, atau hobi bengkel, atau ngotak-ngatik elektronik ya kan. Dan apabila dihasilkan malah akan menghasilkan suatu pemasukan ya, suatu pemasukan ekonomi gitu ya, bisa dijadikan pekerjaan gitu. Jadi ya itu, kita harus sadari benar-benar, dan kita harus niat, terutama kita harus niat kita untuk sembuh dari trauma masa lalu. Yang bisa menyembuhkan diri kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Percuma kita berobat ke orang lain, misalnya ke psikiater ya kan, tapi kalau kita sendiri tidak ada niat, kita sendiri tidak ada kesadaran buat kita sembuh, buat kita menyembuhkan diri sendiri, itu percuma. Sekali lagi, yang bisa menyembuhkan adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Orang lain itu hanya sebagai penolong, perantara, supaya diri kita sadar, membantu kita untuk keluar dari trauma itu tadi. Gitu. Oke teman, sampai di sini bahasan kita kali ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, maupun komen di video saya. Komen apapun atau komen bahasan apa yang ingin dikupas. Dan terima kasih kalau apabila video saya telah di-share di medsos teman-teman ya. Semoga kita bisa belajar lebih baik lagi, bisa bermanfaat, kita lebih bahagia, lebih damai, lebih penuh cinta, lebih menerima diri kita sebagai cinta, dan memaafkan semua yang terjadi itu juga karena cinta. Terima kasih teman-teman. Rahayu.